إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan nikmat dan karunia Allah yang tiada putusnya. Dari satu nikmat kita dapatkan nikmat yang lain. Dari nikmat yang ini kita dapatkan yang lain. Terus seperti itu. Sampai saat ini kita pun masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Itu semua adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang lurus, bagaimana kita bermuamalah, terutama kaitannya dengan muamalah maliyah yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan. Bagaimana kita berakhlak yang mulia. Semua itu ada teladan pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, maka dipastikan kita semua akan membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga Nusa Tenggara Barat, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karunia Allah terus hadir di tengah-tengah kita, terutama di tengah-tengah warga Nusa Tenggara Barat. Apakah itu level internasional, level lokal, level nasional, itu selalu hadir. Ini adalah merupakan karunia yang wajib untuk kita syukuri. Bahkan saat ini kita rasakan di tempat yang kita saat ini berada, di bawah sana, di depan kita, sedang ada kegiatan yang luar biasa yang disebut dengan Forum Ekonomi Syariah yang digagas dan selenggarakan oleh Istiqlal Global Fund. Saya melihat ketuanya juga ada di sini. Beliau adalah Ahsanul Haq yang semalam sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Pak Menteri Agama juga memberikan sambutan yang luar biasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Istiqlal hadir dengan memberikan keteladanan bagaimana masjid itu harus berperan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Masjid bukan hanya sekadar bangunan kosong, tetapi bagaimana masjid itu bisa berdaya, bagaimana masjid itu bisa menjadi tempat penyelesaian segala masalah-masalah sosial, bagaimana masjid bisa mengambil peran secara ekonomi, bagaimana nilai-nilai budaya itu juga bisa ditampilkan di tengah-tengah kita berada di masjid. Semua itu harus kita fungsikan. Kenapa pemilihan masjid atau Istiqlal mengambil masjid sebagai tempatnya? Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, NTB wabil khusus Nusa Tenggara Barat itu dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Bahkan mohon maaf satu-satunya di Indonesia pada saat Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan saudara saya TGB Tuan Guru Zainul Majdi pada waktu itu, satu-satunya yang berani mengambil sikap bagaimana akselerasi, bahkan mohon maaf, perpindahan dari bank konvensional menuju bank syariah yang saat ini kita punya, dan itu menjadi kebanggaan warga Nusa Tenggara Barat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah merupakan tempat terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarr?" Ya Rasulullah, mana tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Dan mana tempat yang tidak baik di muka bumi ini? Maka dalam hadis itu disebutkan, saya belum tahu jawabannya sebelum saya bertanya kepada Jibril. Maka bertanyalah beliau kepada Jibril, sama jawaban yang beliau dapatkan. Jibril mengatakan, saya harus bertanya dulu ke malaikat Mikafil. Setelah itu barulah dijawab bahwasanya tempat yang paling baik, kata beliau, khairul biqa'i al-masajidu wa syarrul biqa'i al-aswaq. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang kurang baik atau tidak baik itu adalah tempat-tempat perbelanjaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid kita sering sebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Maka siapapun yang menghubungkan dirinya dengan tempat yang mulia ini pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengulangi statement saya. Masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka siapapun yang berinteraksi, siapapun yang menghubungkan dirinya, siapapun yang mengikatkan dirinya dengan masjid, maka dia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengikatkan diri kita dengan masjid? Tentu, kalau tidak ada masjid, maka kita harus membangun masjid. Dulu Islamic Center ini tidak pernah terbayang. Keberanian seorang TGB pada waktu itu yang luar biasa bisa menghadirkan masjid seperti ini. Ini adalah jariyah yang tidak mungkin dilupakan. Maka tentu kalau belum ada masjid, tugas kita adalah membangun masjid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia dipastikan akan dibangunkan rumah spesial di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid tentu adalah perbuatan atau perkara yang sangat berat. Maka karena ini adalah masjid, apapun yang kita kontribusikan, seberapapun banyaknya, itu akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ideal, kita membangun satu bangunan masjid. Kalau kita pun tidak mampu seperti itu, maka secara kolektif, secara bersama-sama kita berkontribusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, ittaqun nara walau bisyakki tamratin. Tutup celah api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Bila mana sepotong biji kurma saja bisa menangkal api neraka, bagaimana dengan orang yang berkontribusi? Saya 5 sek semen, saya 1 dam pasir, saya sekian dan lain sebagainya. Maka ini adalah cara kita menghubungkan diri dengan masjid. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masjid itu dibangun, maka cara kita berikutnya adalah bagaimana imaratul masajid. Bagaimana kita memakmurkan masjid. Memakmurkan bukan hanya dengan
salat mahdoh saja, bukan dengan ibadah mahdoh saja, tetapi tentu ibadah-ibadah ghairu mahdoh itu juga harus kita hadirkan. Apa yang terjadi saat ini, apa yang saat ini menjadi agenda kita di sini. Ini juga mengingatkan bagi semua jamaah untuk mari bersama-sama hadir di sini. Di sini banyak ilmu yang akan kita dapatkan, banyak narasumber-narasumber hebat yang datang dari Jakarta, yang expert di bidangnya, akan memberikan pencerahan terkait bagaimana bermuamalah dengan ekonomi Islam, bagaimana kita hidup yang islami, bagaimana kita bisa memfungsikan masjid. Itu semua nanti kita akan dapatkan. Subhanallah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, karena masjid ini adalah tempat yang mulia, datangnya kita saja itu akan menjadi pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ghada ilal masjid aw raha ilal masjid kana lahu nuzulan minal jannah." Barang siapa yang setiap paginya bepergian ke masjid, tentu mulai dari melaksanakan salat dan kegiatan-kegiatan yang lain, maka di sore hari juga dia berangkat ke masjid untuk salat dan kegiatan-kegiatan yang lain, maka orang ini dipastikan akan mendapatkan hadiah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Maukah kalian, kata Rasul, aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dan akan menghapuskan dosa seseorang di sisinya. Maka beliau mengatakan ada 3 perkara yang bisa kita hadirkan. Yang pertama adalah isbagul wudu fil makarih, menyempurnakan tata cara kita berwudu. Setiap kali kita berwudu pastikan sudah sempurna. Yang kedua, intidharus salah ba'da salah, menunggu waktu salat selepas kita melaksanakan salat, terutama sekali antara maghrib dan isya. Dan yang ketiga, kathratul khuta ilal masajid, sering-seringlah kita bepergian menuju masjid. Yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan masjid. Bila mana masjid sudah ada, rimarohnya juga sudah ramai, maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana himayatul masajid. Bagaimana kita menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mengamalkan prinsip agama, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan pekarangan kita, bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, itu semuanya adalah ladang pahala yang luar biasa. Bagaimana dengan masjid? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Saya ditampilkan oleh Allah apa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya, apakah itu perkara yang baik atau yang buruk. Maka saya melihat perkara yang baik itu adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu perjalanan kita, sesuatu yang mengganggu lingkungan kita, termasuk kebersihan bila mana kita jaga, itu adalah pahala yang luar biasa. Ini berbicara lingkungan sekitar. Maka masjid, karena dia adalah rumah Allah, maka ini menjadi spesial. Maka mohon maaf, tugas menjaga kebersihan masjid bukan tugas para marbot semata, bukan harus tenaga kebersihan, tetapi semua kita harus berkontribusi untuk bisa menjaga kenyamanan, keamanan masjid. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kehadiran forum-forum nasional yang digagas oleh Istiqlal Global Fund ini akan memberikan kontribusi bagi kami semua di Nusa Tenggara Barat, bagaimana pengelolaan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزورنا ومصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.